Haruto yang masih terpukau dengan kue tart buatan Izuku mencari cara dan meminta rekomendasi. Apa sih yang harus dia lakukan supaya dia tuh bisa nemuin resep atau cara biar bikin kue tart enak. Dan di sini Izuku ngasih caranya buat coba nyari ke internet. Dimana di internet kan bisa nonton video apa aja gitu ya, dan pasti pun ada. Dan bisa juga melihat video belajar memanggang, yang mana ini penting buat bikin kue tart. Dan Haruto mendapatkan insight ini langsung menarik dan juga membuat janji dengan Izuku untuk mengajarinya membuat kue-kue ya bisa bilang bergaya barat. Dan mereka pun janji, dan disinilah saatnya Haruto untuk pulang karena ini adalah saat yang ia tunggu, kerja di rumah Ayaka. Hari ini adalah awal mula Haruto melakukan pekerjaan untuk menjadi pelayan keluarga Tojo setelah yang telah menandatangani kontrak jangka pendek menjadi ART di sana. Ia pun berpamitan kepada Ishikura dan pergi keluar Tojo. Dia langsung bersama diri untuk melakukan tugas kebersihan dan dia menuju ke rumahnya Tojo. Dan dalam perjalanan dia masih mikirin nih gimana sih cara buat tart yang enak. Haruto melangkah terus ke rumah Tojo sambil mengucapkan hal konyol. Ya, setiba di depan rumah Tojo, Haruto menarik nafas dalam-dalam dan menekan intercom. Ini adalah kunjungan ketiga kalinya sebagai petugas kebersihan, jadi masih ada rasa sedikit cukup lah. Terdengar sebuah suara ceria dari intercom, seolah-olah menghilangkan ketegangan Haruto. Dan ternyata itu adalah suara ceria dari Ryota, dan dia juga bisa mendengar dari Ayaka. Saat dia berdiri di pintu masuk, Haruto mendengar percakapan antara saudara Tojo melalui intercom, dan dia hanya bisa menahan senyumnya dan tertawa sedikit. Kemudian mendengar suara Ryota yang telah menurut kepada kakaknya. Ryota pun menjawab intercomnya. Siapa ini? Haruto menjawabnya, ini Otsuki kok. Ya memang cara yang lucu lah buat Ryota bertanya. Dan jadi momen sangat lucu buat Haruto juga. Dan Haruto pun membersihkan tenggorokannya dan berusaha menyembunyikan tawa ia sebelumnya. Ryota berusaha untuk mengikuti perintah dari Ayaka, tapi tiba-tiba ngomongnya si Ryota agak sedikit aneh dan konyol. Dan di sini Haruto lagi dan lagi menghela nafas kecil dan berusaha menahan tawanya lagi. Ayaka mungkin berusaha menahan tawanya saat suaranya sedikit bergetar terdengar melalui intercom. Segelas setelah itu terdengar suara berdebuk dari sisi lain pintu depan dan pintu itu terbuka lebar. Ryota menyambut Haruto dengan senyuman yang cerah dan Haruto membalas senyum Ryota dengan hangat. Seperti ya Ryota ini sudah menunggu banget kedatangan Haruto. Dan Ryota menarik masuk Haruto ke rumahnya. Ryota juga sangat senang kali ini. Tampaknya ia memiliki pemahaman tentang kontrak jangka pendek dan dengan semangat mengulang kata kontrak jangka pendek berulang kali. Haruto menandatangani kontrak jangka pendek dengan keluarga Tojo untuk memberikan layanan kebersihan selama 3 hari seminggu. Ketika Ryota menarik Haruto ke ruang tamu, Haruto melihat ibunya Ikue yang sedang bekerja secara daring di laptopnya di meja makan belakang dan Ayaka duduk di sofa. Ibu Ayaka Ikue hanya bisa mengucapkan selamat datang Otsuki-kun, dan memang mereka sudah menantikan kedatangan dari Haruto. Haruto pun berterima kasih banyak dan membungkuk kepada ibu Ikue. Kemudian dia tegak kembali dan menghadap ibu Ikue. Dan di sini ibu Ikue berbicara kepada Haruto, bisa nggak sih kalau sedikit santai? Ini kan bisa jadi lebih nyaman juga. Dan dia malah bertanya ke Ayaka, benar begitu nggak Ayaka? Ayaka pun terkejut dan hanya bisa menjawab iya dengan statement dari ibunya tadi. Dan ibunya tadi ternyata berusaha untuk menggoda Ayaka yang sepertinya sudah mulai memiliki perasaan aneh. Di mana ibu Ikue melanjutkan percakapan Ayaka tadi ke Haruto. Lihat tuh, Ayaka aja setuju kalau kita ngobrolnya santai aja. Setelah mendapat persetujuan dari Ayaka, Ikue tersenyum cerah kepada Haruto. Haruto selalu menyadari bahwa ketika dia mengunjungi rumah Tojo buat bekerja, jadi permintaan untuk diperlukan dengan santai itu agak sulit. Dia ingin menjaga profesionalisme dirinya. Alasannya adalah jika Haruto seorang remaja laki-laki tinggal di rumah Ayaka yang merupakan idol sekolah, dan ia bisa berakhir di sekolah keluarganya, kemungkinan besar pasti banyak rumor yang beredar. Buat mencegah hal ini terjadi, Haruto ingin dengan jelas mendefinisikan hubungan antara klien layanan kebersihan dengan staff. Tapi kayaknya keluarga Tojo ini ingin menjaga hubungan akrab dengan Haruto deh. Ryota sangat ingin dekat dengan Haruto. Ibu Ikue pun tersenyum dan tertawa saat ibu Ikue memberitahukan apa yang ingin dia lakukan untuk pekerjaan rumah hari ini. Ternyata untuk hari ini, tugas Haruto adalah merapikan gudang di luar. Setelah itu, Haruto disuruh untuk menemani Ryota sampai waktunya makan malam. Haruto pun mengiyakannya dan membungkuk kepada ibu Ikue sebagai tanda persetujuan dirinya. Dan dengan permintaannya, ia pun berangkat untuk membersihkan gudang. Tapi di sini Ryota pengen ikut. Tapi Haruto ngasih tahu ke Ryota bahwa kalau ia udah selesaiin tugas dia membersihkan gudang, dia bakal main.
Ryota pun bersemangat mendengar kata-kata Haruto dan melompat penuh kegembiraan. Melihat adik laki kayak gitu, Ayaka pun malah tersenyum. Ayaka menarik tangan Ryota dan membawanya menjauh dari Haruto. Dan Haruto bertanya, gudang ada di mana? Yang perlu diatur tuh apa? Ibu Ikuya berangkat ke gudang, berdiri meninggalkan laptopnya. Setelah mengatakan ini, Ibu Ikuya melangkah keluar dari pintu depan. Rumah keluarga Tojo adalah mansion mewah dan area di sekitar itu cukup luas. Di salah satu sudut area terdapat sebuah gudang penyimpanan yang cukup besar. Saya mengatakannya, Ibu Ikuya membuka pintu gudang. Dari belakang, Ibu Ikuya meletakkan tangannya di dagu dan terlihat bingung. Di dalam gudang keluarga Ayaka ini ada peralatan bermain seperti stroller yang mungkin udah nggak digunakan lagi. Sepeda uncycle tua yang mungkin pernah ditulangi Ayaka di masa lalunya. Dan di sepeda dindingnya itu banyak banget kotak pakaian ditumpuk hingga ke langit. Ibu Ikuya pun tersenyum cerah, menyerahkan tugas merapikan gudang kepada Haruto dan kembali ke rumah. Setelah Ibu Ikuya pergi, Haruto menggulungkan bajunya untuk menyemangati dirinya sendiri. Haruto mulai mengeluarkan barang-barang dari gudang penyimpanan dan menyusunnya secara berurutan, mulai dari depan, agar lebih mudah untuk memilah. Dia pun mengatur barang-barang berdasarkan kategori. Haruto bergumam pada dirinya sendiri saat dia menemukan kompor nasi tua keluar. Kayaknya keluarga Tojo ini agak hemat ya, nyimpan barang-barang kayak gini dan gak dibuang loh. Baik Shuichi maupun Ikuya adalah manajer perusahaan, bisa dikategorikan sebagai orang kaya. Tetapi Haruto nggak merasakan sedikit pun kesombongan dari keluarga Ayaka. Tentu aja, anak-anak mereka pun juga sangat tidak dimanjakan. Faktanya sampai sekarang, Haruto datang ke rumah Ayaka buat bekerja paruh waktu sebagai petugas kebersihan. Dia nggak tahu nih bahwa Ayaka adalah seorang gadis muda yang sangat kaya. Dan Haruto aja bisa menahan senyumnya saat membayangkan Ayaka tersenyum tertawa terbahak-bahak. Tapi tiba-tiba ada suara yang memanggilnya di belakang. Dan ternyata itu adalah Ayaka. Ketika Ayaka tiba-tiba muncul di belakang Haruto yang hingga saat itu terus membayangkan karakter Ayaka agak sedikit bersalah sih, dan mencoba menanggapi Ayaka dengan sedikit terbata-bata. Ayaka pun meminta maaf karena telah mengejutkan Haruto, apalagi Haruto lagi kerja. Haruto pun melambaikan tangannya seolah semuanya baik-baik aja. Dimana Ayaka ini berinisiatif buat membantu Haruto, karena kayaknya sulit deh buat Haruto buat merapikan satu gudang sendirian sepanjang hari. Tapi Haruto berkata, nggak masalah, pasti dia bisa nyelesain sendiri. Ayaka memandang Haruto dengan penuh kekaguman dan dia mengatakan, Oshikun hebat ya, punya banyak stamina. Kamu sering latihan beban teratur ya? Ayaka mengira bahwa Haruto ini jimbo ya. Tapi sayangnya Haruto nggak kayak gitu, dia cuma pria biasa aja. Ayaka melihat sepeda uncycle dalam gudang. Dia melewati Haruto dan masuk ke gudang. Dia letakkan tangannya di atas uncycle dan tersenyum seolah-olah mengenang masa lalu. Saat Ayaka mengatakannya, dia mengelus uncycle tersebut dan mencoba untuk memandanginya. Ini mengingatkan Ayaka pada kenangan masa kecilnya. Dan Ayaka pun penasaran, dia masih bisa mengendarai sepeda uncycle ini nggak sih? Jadi dia pun mencoba untuk menungganginya lagi. Ayaka pun sedikit bersemangat sekarang dan Haruto mengangguk dengan senyuman. Setelah mendapat persetujuan dari Haruto dan setelah mendapat backup dari Haruto, Ayaka segera mengeluarkan uncycle dari gudang penyimpanan dan mengendarainya. Di sini Haruto agak kaget. Apakah Ayaka akan baik-baik aja? Apalagi sepeda udah tua gitu ya, takut jatuh. Tapi Ayaka malah muncul sombong dikit nih. Kesannya Haruto ini lagi sedikit ngelok-ngelok dirinya lah. Ayaka menggembungkan pipinya sebagai respon terhadap kata-kata Haruto yang mengkhawatirkan dirinya. Melihat reaksi imut Ayaka, Haruto hanya tertawa dan berkata maaf. Ayaka bilang bahwa dia tuh sedikit ahli ketika mengendarai uncycle dahulu. Jadi ia pun menyuruh Haruto buat menyaksikan dirinya dengan kagum. Saat berkata demikian, Ayaka segera mulai mengayuh sepeda uncycle-nya. Dan kedua tangannya terentang di sisi-sisi. Dia dengan lihai yang mempertahankan keseimbangannya sambil berputar di sekeliling Haruto. Dan bener aja, Ayaka ini sangat ahli dan sangat terampil. Ayaka terus berputar di sekitar Haruto dengan ekspresi kemenangan di wajahnya. Kemudian mungkin kan uncycle itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, ternyata bannya mulai rusak nih. Ada suara bergerak dan saudaranya tiba-tiba mulai bergerak dengan buruk. Rem Ayaka pun blong dan kehilangan keseimbangannya. Ayaka pun terjatuh, tapi Haruto di situ sigap menangkap Ayaka. Ayaka pun berjerit dengan sedikit keras, tapi Haruto secara cepat membentangkan lengannya dan menangkap Ayaka dari sisinya agar tidak jatuh ke tanah. Haruto pun bertanya kepada Ayaka, "Kau baik-baik aja kan?" Haruto berpegang dengan erat Ayaka, menghindari kemungkinan cedera dan memanggilnya Ayaka di sisi lain dan segera memanggilnya apakah dia baik-baik aja. Tapi Ayaka di sisi lain hanya bisa menatap Haruto yang memegangnya di pelukannya
dan ekspresi terkejut di wajahnya. Ayaka pun nggak bisa menjawab Haruto dan membeku menatap wajah Haruto dengan seksama. Dan Haruto masih khawatir aja. Kamu nggak apa kan? Kamu nggak terluka kan? Dan Ayaka hanya bisa menjawab nggak apa-apa. Ya udah. Situasi romantis antara ART dengan Majika pun terjadi. Kayak judul film ya. Ya, tau lah film apa. Haruto menundukkan kepalanya atas jawaban Ayaka yang sedikit kosong, tapi dia segera bangkit kembali untuk membersihkan kuda.